Tuntunan Sabda Minggu 15 Mei tahun 2022, hari Minggu Paskah yang kelima dalam tahun C. Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 33a dan dilanjutkan ayat 34 sampai 35. Ayat emas ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari Minggu Paskah yang kelima dalam tahun C. Bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang hal-hal yang baru. Ada Yerusalem baru, surga dan bumi baru, dan juga ada perintah baru, yaitu saling mengasihi. Yesus memerintahkan murid-muridnya, kita semua, untuk saling mengasihi. Sama seperti Dia telah mengasihi kita, maka kita pun harus saling mengasihi. Lalu kita bisa bertanya, mengapa Yesus mengatakan bahwa ini adalah perintah baru? Jawabannya adalah karena kasih atau cinta itu sendiri mencirikan kehidupan dari setiap pengikut Yesus. Kalau setiap pengikutnya tidak hidup dalam kasih, maka mereka tidak hidup secara baru bersama Yesus. Makanya Yesus menambahkan, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Berbicara tentang cinta atau kasih yang disampaikan oleh Yesus, maka kita hendaknya memperjelas dulu apa yang dimaksudkan dengan cinta atau kasih yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Jangan sampai kita berpikir bahwa cinta itu adalah ciuman indah namun tanpa arti dan lain sebagainya. Arti cinta atau kasih yang disalah artikan bisa mengaburkan kita untuk memahami makna atau arti cinta atau kasih yang dimaksudkan oleh Yesus sendiri. Maka mari kita lihat bersama dulu. Kasih Allah ini bukan hanya seperti kasih storge yang menggambarkan kasih yang ada dalam keluarga antara orang tua dan anak, suami dan istri, saudara kandung, dan anggota keluarga lainnya. Bukan juga seperti kasih filia atau kasih persaudaraan atau persahabatan yang melebihi ikatan keluarga. Artinya, kita harus mengasihi sesama teman, sahabat, seolah-olah mereka adalah saudara kita. Bukan juga kasih eros yang mengacu pada cinta yang romantis atau seksual. Kasih atau cinta yang dimaksudkan oleh Yesus adalah agape. Agape adalah cinta tertinggi yang dirujuk oleh Alkitab. Cinta ini abadi, sempurna, penuh pengorbanan, dan tanpa syarat. Agape menggambarkan kasih Allah. Agape adalah kasih yang sempurna, tidak tergantung pada pihak yang dikasihi. Kasih yang rela berkorban. Dan Tuhan Yesus mewujudkan kasih ini dengan mengorbankan dirinya untuk menebus umat manusia, kita semua. Cinta atau kasih Allah ini tak berubah, tetap bertahan selama-lamanya. Hari ini cinta, hari ini sayang, maka selanjutnya tetap sayang. Cinta Allah bukan sayang setengah mati hari ini dan besok benci seluruh badan. Bukan. Cinta Allah itu tak lekang oleh waktu dan tetap bertahan selamanya. Bukan seperti lagu The Bagindas yang berbunyi,
Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Tetapi kenyataannya bertahan 5 cinta dan bukan satu cinta. Atau bukan seperti lagunya Admes, Cinta Luar Biasa, yang kemudian besoknya menjadi cinta biasa di luar. Saudara dan saudariku, Yesus Kristus Allah sungguh mengasihi kita tanpa syarat. Dia sudah berkorban bagi kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Maka itu kita pun harus menaati perintah barunya. Kita harus mengasihi sesama kita dengan penuh pengorbanan tanpa syarat. Dan juga kita mengasihi sesama kita dengan rela mengampuni kesalahan mereka. Lalu, saudara dan saudariku, apakah kita bisa mewujudkan perintah baru dari Yesus ini atau memancarkan cinta seperti yang dimintakan oleh Yesus ini? Saya mau katakan bahwa bisa, asalkan kita mau. Kalau kita tak mau, maka tak akan terjadi. Kita tak perlu melakukan hal-hal yang besar. Hal-hal yang kecil pun bisa kita lakukan untuk mewujudkan cinta seperti yang diperintahkan oleh Yesus bagi kita. Kita bisa melakukannya dengan menawarkan waktu kita selama sejam untuk membantu teman atau tetangga yang membutuhkan. Membantu sesama atau teman kita untuk menyelesaikan tugasnya. Atau memberikan dorongan, dukungan, dan kata-kata peneguhan bagi saudara dan saudari kita yang susah atau lagi galau. Membukakan pintu bagi pasangan kita atau teman kita. Atau bisalah tersenyum. Berikanlah senyuman kebahagiaan pada seseorang. Bisa juga kita berdoa kepada sesama kita. Singkatnya, cinta tanpa syarat, agape, yang diajarkan oleh Yesus bisa kita lakukan atau kita praktekkan di dalam hidup kita. Kalau kita melakukan atau mempraktikannya, maka itu artinya kita bisa hidup dalam kehidupan yang baru, yang berlandaskan kasih dengan melakukan hal-hal sederhana ini. Bunda Teresa atau Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan bahwa lakukanlah hal-hal biasa dengan cinta yang luar biasa. Bunda Teresa bisa hidup secara baru, hidup di dalam kasih sebagai murid Yesus dengan cara-cara sederhana atau hal-hal biasa dalam hidupnya. Karena dia melakukan semua hal yang sederhana itu, namun dengan kasih yang luar biasa. Ingat bahwa ciri khas kita sebagai murid Yesus adalah mengasihi. Sehingga ada yang mengatakan, selagi masih ada cinta kasih di dalam gereja Katolik, maka gereja Katolik atau kekristenan tidak bisa dihancurkan atau diruntuhkan. Meskipun gerejanya dibom atau dibakar, para pemimpin agamanya dibunuh, biarawan-biarawatinya disiksa dan dibunuh, umatnya juga dibom dan dibunuh, namun semuanya itu tidak bisa menghancurkan gereja Katolik atau kekristenan. Gereja Katolik atau kekristenan hanya bisa runtuh dan hancur kalau sudah tidak ada lagi hukum kasih, tidak ada lagi cinta kasih atau perintah baru yang dipraktekkan oleh para pengikut Yesus. Saudara dan saudariku, mari kita wujudkan perintah baru dari Yesus ini dengan hidup saling mengasihi, sama seperti Dia sendiri sudah mengasihi kita. Maka dengan demikian, ciri atau kekhasan kita sebagai orang Kristen atau pengikut Tuhan Yesus Kristus bisa memancar keluar. Tuhan memberkati.